Sebagaimana yang tulis dalam buku You Were Born Rich, tidak sedikit orang-orang terkaya di Amerika hidupnya berakhir dengan tragis. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kemuliaannya tidak akan pernah berakhir, namun tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, apabila saudara menyadari bahwa Tuhan mengasihi saudara, maka saudara akan bangkit dari keterpurukan, keputusasaan, dan perasaan rendah diri. Saudara akan hidup dengan penuh pengharapan dan menyongsong masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mengenal siapa diri kita di hadapan Allah akan menentukan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagaikan sumber air di tengah padang gurun, demikian kasih Tuhan yang menyegarkan jiwa dan rohani kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan ikuti pula pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, maka bertambah canggih pula cara penjahat dalam melakukan penipuan. Untuk itu, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana aksi kejahatan mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang beberapa waktu terakhir ramai diwartakan melalui media massa, yaitu bahwa salah satu cara penipuan yang canggih dan populer di saat ini adalah dengan mengirim undangan pernikahan melalui WhatsApp. Memang, wabah yang berlangsung beberapa waktu yang lalu sempat mengakibatkan cara orang dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan berubah. Kalau sebelumnya resepsi dilakukan secara besar-besaran, maka di masa wabah tersebut jumlah tamu yang diundang lebih terbatas. Bukan itu saja, bentuk undangannya juga sempat berubah, yaitu bukan dalam bentuk kartu yang tercetak, tetapi dalam bentuk media yang dikirim melalui WhatsApp. Tentu, orang yang menerima undangan resepsi melalui media sosial itu akan mengklik dan membukanya, yaitu dengan maksud untuk membaca undangan yang mereka terima. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh para penjahat tadi. Untuk itu, mereka mengirim undangan resepsi pernikahan yang bersifat palsu. Bukan itu saja, di dalam undangan tersebut juga disertakan program yang kalau diklik maka secara otomatis akan terinstall pada handphone sang korban. Program itu dapat membaca berbagai informasi yang tersimpan dalam handphone tersebut. Termasuk diantaranya yaitu informasi tentang identitas dari sang pemilik handphone. Selanjutnya, program tersebut juga akan secara otomatis mengirim informasi-informasi tadi kepada sang penjahat. Mengapa penjahat tadi memerlukan identitas tersebut? Sebab dengan memiliki identitas dari sang korban dan password-password yang berkaitan dengan data perbankan dari yang bersangkutan, maka si penjahat tadi dapat menguras dana yang dimiliki oleh sang korban. Artinya, identitas sang korban merupakan informasi yang sangat penting untuk mengakses keuangan yang ia miliki. Dari situ dan dari berbagai cara penipuan lainnya, maka kita dapat mengambil pelajaran.
bahwasanya menjaga identitas pribadi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dengan kata lain, identitas pribadi merupakan salah satu harta yang perlu kita pelihara dan merupakan aset yang sangat berharga. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk menelaah dan menemukan identitas diri saudara yang sesungguhnya. Discovering the true you. Sebab hanya bila kita memahami dan mengenal siapakah diri kita yang sesungguhnya, barulah kita akan dapat hidup secara maksimal. Untuk itu, saya mengajak saudara mengawali telah kita tersebut dengan membaca firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Yohanes, pribadi yang dipakai Tuhan untuk menulis surat itu, menjelaskan tentang siapakah diri kita atau identitas kita yang sesungguhnya. Melaluinya kita akan melihat betapa berharganya diri kita yang sesungguhnya. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan ayat-ayat yang sangat penting. Karena melaluinya kita ditolong untuk mengenal siapakah diri kita yang sebenarnya. Di dalam hal ini, yaitu bahasanya kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Hal tersebut diutarakan di ayat 1 dalam kalimat, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kata lihatlah di ayat tersebut mengandung pemahaman agar kita memberikan perhatian terhadap apa yang hendak dipaparkan oleh Rasul Yohanes di dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Dengan menulis seperti itu, Rasul Yohanes bertindak sama seperti seorang guru yang sedang mengajar. Guru itu berdiri di depan kelas dan sambil menunjuk ke papan tulis, ia berkata kepada para muridnya, lihatlah kemari. Ia berkata seperti itu dengan maksud agar para murid tadi memberikan perhatian kepada apa yang sedang atau hendak ia tulis pada papan yang ada di hadapan mereka. Artinya, apa yang tertera pada papan tulis itu adalah hal yang penting dan yang perlu diperhatikan. Berkenaan dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, apakah hal yang penting dan yang perlu kita perhatikan tersebut? Jawabannya yaitu betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kasih yang bukan sekadar biasa-biasa saja, tetapi kasih yang sangat besar, sangat penting, dan yang perlu kita perhatikan. Itulah kasih dari Allah, pribadi yang maha mulia dan penguasa alam semesta. Mengapa kasih ini sangat besar, penting, dan mulia? Di dalam kalimat yang berikutnya di ayat 1 sampai dengan ayat 3, Rasul Yohanes memberikan penjelasan. Di situ ia mengutarakan bahwasanya kasih Allah adalah yang pertama, kasih yang menentukan identitas kita. Saya ulangi, kasih Allah adalah kasih yang menentukan identitas kita. Tentang hal tersebut, di ayat 1 tadi Rasul Yohanes menulis sebagai berikut. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Untuk memahami ayat ini, saudara perlu memperhatikan kata sambung sehingga.
yang menghubungkan kalimat yang berada di depan dan di belakang dari kata tersebut. Kata sehingga artinya adalah akibatnya, buahnya, atau dampaknya. Dalam hal ini, kasih Allah yang sangat besar dan yang dikaruniakan kepada kita mengakibatkan atau membuahkan atau berdampak, yaitu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah identitas kita, yaitu anak-anak Allah. Artinya, kita menjadi anak-anak Allah bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena gelar atau jabatan yang kita sandang, bukan karena ini atau itu, tetapi karena satu hal saja, yaitu karena kasih Allah. Coba pikirkan sejenak. Kita yang bukan siapa-siapa dapat menjadi anak dari Allah. Pribadi yang maha mulia dan yang teragung di seluruh alam semesta. Bukankah hal itu merupakan perkara yang mulia? Tak heran di ayat 1 tadi ditulis, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kasih yang sangat besar, sehingga kita yang tidak layak menjadi anak Allah, diterimanya menjadi anaknya. Hal ini merupakan identitas yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Izinkan saya bertanya. Kalau semisalnya saudara menjadi anak dari seorang gubernur atau presiden, apakah saudara akan merasa minder dengan keberadaan saudara itu? Jelas tidak. Entah saudara tunjukkan atau pendam, pasti saudara akan merasa bangga. Mengapa? Karena identitas saudara sebagai seorang anak gubernur atau presiden akan mengangkat harkat diri saudara. Sebagai seorang anak, saudara memiliki hak-hak istimewa atau privilege yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hak istimewa, yaitu dapat bertemu dan berbicara dengan ayah saudara di setiap waktu saudara memerlukannya. Adalah jelas bahwa untuk bertemu dan berbicara dengan seorang gubernur, apalagi presiden, bukanlah hal yang mudah. Semerakyat apapun sang gubernur atau presiden tadi, tetap saja saudara tidak boleh datang ke tempat kediaman mereka di sembarang waktu, asal nyelonong dan tanpa alasan yang dapat diterima. Tetap ada prosedur dan protokoler yang perlu saudara ikuti. Tetapi tidak demikian halnya apabila saudara adalah anak dari gubernur atau presiden tadi. Saudara memiliki hak istimewa, yaitu jalur yang khusus untuk bertemu dan berbicara dengan ayah saudara tersebut. Saudara tidak perlu melewati prosedur dan protokoler yang berbelit-belit. Bukan itu saja. Saudara juga boleh menceritakan apa saja, bahkan perasaan saudara kepadanya. Saudara boleh mencurahkan air mata pada dada ayah saudara itu. Itulah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang anak. Hal yang sama dengan keberadaan saudara sebagai anak Allah. Status atau identitas tersebut bersifat sangat istimewa. Karena Allah adalah pribadi yang jauh lebih mulia dan lebih penting dibandingkan gubernur, menteri, presiden, atau pejabat manapun yang ada di dunia. Dia adalah sang pemilik alam semesta dan penguasa dari segala yang ada. Oleh karena itu, identitas saudara sebagai anak Allah merupakan identitas yang sangat mulia dan sangat penting. Melebihi identitas apapun yang dapat saudara sandang di dunia. Memang, seperti yang ditulis dalam kalimat terakhir di ayat 1. Dunia tidak mengenal identitas kita tersebut. Alasannya yaitu sebab dunia tidak mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Sehingga akibatnya dunia tidak menghargai keberadaan saudara sebagai anak Allah. Dunia, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah, akan lebih menghargai keberadaan dari anak-anak orang yang kaya atau anak-anak pejabat. Hal tersebut tidak harus membuat saudara merasa minder. Karena sesungguhnya saudara bukanlah pribadi yang bukan siapa-siapa. Saudara adalah anak dari Allah, yaitu pribadi yang maha mulia. Oleh sebab itu, berbanggalah kalau saudara diterima oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Bersyukurlah kalau saudara oleh karena kasih-Nya yang sangat besar, sekarang disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih yang sangat besar, yaitu yang telah Ia tunjukkan melalui kerelaannya untuk datang ke dunia di dalam Yesus Kristus, yaitu dengan lahir sebagai seorang manusia.
Kasih yang sangat mulia yang telah ia buktikan melalui kerelaan Kristus untuk berkorban sampai mati di kayu salib bagi kita, manusia yang berdosa. Kasih Allah dalam Yesus Kristus yang perlu kita syukuri karena telah mengubah identitas kita dan kehidupan kita. Selanjutnya, yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang menentukan keadaan kita di masa depan. Saya ulang, yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang menentukan keadaan kita di masa depan. Hal tersebut diutarakan di ayat 2 sebagai berikut. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan kalimat apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia di ayat ini adalah bahwa karena keberadaan atau identitas kita sebagai anak Allah, maka di masa depan kita akan diubah menjadi sama seperti Kristus. Masa depan tersebut adalah ketika Yesus dinyatakan, yaitu saat kedatangannya yang kedua kali nanti. Di saat itu seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53, tubuh yang sekarang kita diami ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah tubuh yang seperti tubuh Yesus sesudah kebangkitannya dari kematian. Tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan yang tidak akan pernah menjadi layu. Saya rasa hal ini merupakan berita gembira bagi banyak orang. Karena di saat itu tubuh kita yang jauh dari sempurna ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Di saat itu tidak ada lagi tekanan darah tinggi, tubuh obesitas, persendian yang terasa ngilu ketika digerakkan karena telah aus termakan oleh usia, dan berbagai keluhan lainnya sehubungan dengan keberadaan jasmaniah kita. Namun bukan itu saja. Kasih Allah yang menentukan identitas diri kita tersebut juga menjamin masa depan kita. Masa depan yang sangat berarti dan yang dapat kita songsong tanpa rasa khawatir. Bukankah kalau misalnya saudara adalah anak dari Warren Buffett, pengusaha dan investor keuangan yang sangat ternama di dunia itu, atau anak dari Mark Zuckerberg, pengusaha dalam bidang sosial media yang sangat terkenal tersebut, atau anak dari Jack Ma, pengusaha pada bidang teknologi informasi yang pernah menjadi salah seorang terkaya di dunia ini, maka saudara tidak akan merasa khawatir akan hari esok saudara. Apalagi kalau saudara menyadari bahwa orang tua saudara tersebut sangat mengasihi saudara, maka tentu saudara tidak akan merasa takut tentang hari esok saudara. Hanya saja perlu dicatat bahwa sehebat dan sekaya apapun seseorang, tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap dalam keadaan seperti itu di akhir kehidupan mereka. Hal tersebut diutarakan oleh Bob Proctor, seorang penceramah tentang pengembangan diri yang terkenal dari Kanada, dalam bukunya yang berjudul You Were Born Rich. Dalam buku bestseller tersebut, ia mendaftarkan nama-nama orang-orang terkaya di Amerika Serikat pada zamannya. Di antaranya yaitu Charles Schwab, pengusaha yang kaya raya dan pemilik pabrik Bethlehem Steel. Itulah pabrik baja terbesar di Amerika Serikat pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Bob Proctor menulis bahwa Charles Schwab meninggal dalam keadaan bangkrut dan terlibat dalam hutang yang sangat besar. Selain itu ia masih mendaftarkan lagi beberapa nama pengusaha hebat yang menguasai keuangan Amerika Serikat pada zamannya. Namun hidup mereka berakhir dalam keadaan yang tragis. Artinya tidak ada jaminan bahwa memiliki identitas sebagai anak orang ternama atau anak orang kaya, maka saudara pasti memiliki masa depan yang gemilang. Tetapi tidak demikian halnya apabila saudara memiliki identitas sebagai anak Allah. Izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwa kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah ataupun berkurang, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, sebagai anaknya,
yang ia kasihi, saudara memiliki masa depan yang pasti, yaitu yang indah dan gemilang, baik untuk kehidupan di dunia yang sekarang maupun dalam dunia yang akan datang, yaitu kehidupan di balik hidup yang kita jalani saat ini. Sungguh di dalam Kristus, yaitu karena kasih Allah dan di dalam keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Sekarang yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang menentukan keadaan kita di masa sekarang. Saya ulangi, yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang menentukan keadaan kita di masa sekarang. Yang saya maksudkan adalah, bila kita menyadari identitas kita yang sesungguhnya, maka kita tidak akan membiarkan keadaan kita di masa sekarang tetap berlangsung dalam pola kehidupan yang lama. Itulah pola kehidupan yang kelam dan yang bergelimang dalam dosa. Tentang hal tersebut di ayat 3 diutarakan sebagai berikut. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Yesus, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah orang yang menaruh pengharapan tentang masa depan, yaitu karena keberadaan atau identitas dirinya sebagai anak-anak Allah, tidak akan membiarkan dirinya hidup di dalam kecemaran. Tetapi di masa sekarang, ia akan hidup sebagaimana Kristus hidup. Karena Kristus adalah pribadi yang kudus, maka di masa sekarang pun ia akan hidup di dalam kekudusan. Karena Kristus adalah pribadi yang mulia, maka di masa kini pun ia tidak akan hidup secara serampangan. Karena Kristus adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka orang itu pun tidak akan hidup secara sembrono. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Yaitu kisah tentang seseorang yang menemukan sebutir telur di dalam sarang seekor Raja Wali. Diambilnya telur itu, dibawanya pulang dan ditaruhnya di antara telur-telur ayam yang sedang dierami. Beberapa waktu kemudian telur Raja Wali itu menetas. Si Raja Wali kecil keluar dari kulit telurnya. Dan ia menemukan dirinya berada di antara saudara-saudaranya, yaitu para anak ayam. Anak-anak ayam pergi ke halaman. Si anak Raja Wali juga ikut pergi ke halaman. Anak-anak ayam mengais tanah mencari cacing. Si Raja Wali kecil juga belajar mengais tanah untuk mencari cacing. Anak-anak ayam dengan riang gembira bermain-main di comberan. Si Raja Wali kecil tidak mau ketinggalan. Ia juga ikut menceburkan diri ke dalam air yang kotor itu dan bermain-main di sana. Singkat kata, Raja Wali kecil ini benar-benar hidup bagaikan seekor ayam. Tahun berganti tahun. Raja Wali kecil tadi telah berubah menjadi seekor Raja Wali yang dewasa. Suatu siang, sementara ia sedang berada di halaman bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu para ayam, ia melihat di langit ada seekor burung yang sedang terbang. Burung itu membentangkan sayapnya, nampak sangat megah dan berkilau-kilauan karena tertimpa oleh sinar matahari. Melihat kegagahan dari burung yang sedang terbang itu, si Raja Wali tadi dengan kagum bertanya, "Ayam apa itu ya?" Salah seekor ayam yang sedang bersama dengan dirinya menjawab, "Itu bukan ayam. Itu adalah burung Raja Wali." Sang burung Raja Wali tadi berkata, "Kalau saja aku dapat terbang seperti burung itu." Tadi pun menimpali, "Jangan bermimpi. Kamu hanya seekor ayam. Tidak mungkin kamu dapat terbang seperti burung Raja Wali itu." Mendengar apa yang dikatakan saudaranya, si ayam tadi, si Raja Wali ini dengan perasaan sedih tertunduk dan berkata, "Ya, aku hanya seekor ayam. Tak mungkin aku terbang seperti burung tersebut." Akhir kisah, Raja Wali ini mati sebagai seekor ayam tanpa menyadari identitas dirinya yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya ia adalah seekor Raja Wali yang tidak seharusnya mengais tanah untuk mencari cacing dan bermain di comberan. Seharusnya ia terbang tinggi, mengarungi angkasa sebagaimana layaknya seekor Raja Wali.
sayang. Ia tidak mengenal identitas dirinya yang sebenarnya. Hal yang sama dengan diri kita. Apabila kita menyadari tentang betapa besarnya kasih Allah terhadap diri kita. Dan kita percaya bahwa oleh karena kasihnya itu, kita memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Maka kita tidak akan membiarkan diri kita hidup dalam pola kehidupan yang lama. Itulah pola kehidupan yang cemar dan penuh dosa. Sebaliknya, kita akan hidup sebagaimana layaknya seorang anak Allah. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan Dia. Disinilah pentingnya untuk mengenal identitas kita yang sebenarnya. Disinilah pentingnya untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya. Discovering the true you. Kita adalah anak-anak Allah karena kasih-Nya yang sangat besar. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Itulah kasih Allah yang menentukan masa depan kita dan kehidupan kita di masa kini. Kasih seperti itulah yang dialami oleh seseorang yang bertemu dengan saya sekian waktu yang silam ketika saya diundang berbicara di sebuah pertemuan kaum profesi di Jakarta. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center tersebut, orang muda tadi menemui saya dan berkata, "Pak Bambang pasti lupa terhadap saya." Memang saya lupa siapakah yang bersangkutan. Orang muda itu pun berkata, 6 tahun yang lalu saya menghadiri sebuah retreat mahasiswa di Cipanas. Bapak menjadi pembicara dalam retreat tersebut. Saat itu Bapak bercerita tentang seekor Raja Wali yang menetas di antara para ayam. Apa yang Pak Bambang sampaikan hari itu menggugah hati saya. Semula saya adalah orang yang sangat minder. Tidak berani bergaul dengan orang banyak. Karena menganggap hidup saya penuh dengan kegagalan. Namun apa yang Bapak sampaikan dalam retreat tersebut, yaitu bahwa Allah mengasihi saya, telah mengubah cara pikir saya. Saya menyadari betapa berharganya diri saya di mata Tuhan. Semangat hidup saya bangkit. Saya menjadi seorang yang berani bergaul dengan orang lain. Selesai kuliah strata 1, saya melamar menjadi seorang dosen. Anak muda tadi menyebut nama sebuah perguruan tinggi swasta yang terkenal di Jakarta. Lalu ia melanjutkan kata-katanya. 2 tahun saya mengajar di situ. Saya dikirim ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar master. Sekarang saya telah lulus pasca sarjana dan kembali mengajar di perguruan tinggi tadi. Terima kasih, Bapak telah membangkitkan semangat hidup saya dalam retreat tersebut. Memang, saya masih ingat tentang retreat yang ia ceritakan. Retreat yang diselenggarakan oleh beberapa anak mahasiswa Universitas Indonesia dengan latar belakang gereja yang berlain-lainan. Bukan sebuah retreat yang besar, namun retreat yang dihadiri oleh sekitar 40 orang mahasiswa saja. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui retreat tersebut, setidaknya seorang mahasiswa, yaitu anak muda tadi, menemukan identitas dirinya yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian, ia dapat hidup dalam kehidupan yang maksimal. Identitas dirinya dalam Kristus, yaitu bahasanya dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah dan yang berharga di matanya. Hari ini, kalau saudara hidup dalam keadaan rendah diri, bukan rendah hati, tetapi minder dan merasa bahwa diri saudara bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, saya ingin mengingatkan saudara tentang apa yang ditulis dalam firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 tadi. Firman Tuhan yaitu, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Itulah identitas diri saudara, yaitu sebagai anak-anak Allah. Karena Allah mengasihi saudara. Dalam kasih-Nya itu, Ia telah datang ke dunia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Dalam kasih-Nya itu, Ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Dalam kasih-Nya itu, Ia telah membaharui hidup saudara dan menerima saudara sebagai anak-anaknya. Dalam kasih-Nya itu, Ia menjamin masa depan saudara serta mengangkat harkat hidup saudara. Sehingga dengan demikian, saudara tidak perlu lagi hidup dalam keadaan rendah diri. Namun sesungguhnya saudara berharga di mata Tuhan. Sebentar, saya mengajak saudara untuk mensyukuri kasih Tuhan tersebut dan mengingatnya dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi sebelum itu saya terlebih dulu akan berdoa.
memohon agar kasih Tuhan menggugah iman saudara dan menyanggupkan saudara untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Karena sesungguhnya pengharapan kita dalam Yesus Kristus tidak akan pernah berakhir di dalam kekecewaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam Engkau dan melalui dirimu kami menemukan kasih Allah yang sangat besar itu. Kasih yang telah Engkau tunjukkan melalui kerelaanmu berkorban sampai mati di kayu salib. Bagi kami manusia yang berdosa yang seharusnya binasa dalam keberdosaan kami. Kasih yang telah Engkau tunjukkan melalui kerelaanmu menerima kami sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kami tahu dalam identitas kami yang sesungguhnya yaitu sebagai anak Allah. Hidup kami sungguh berharga. Hidup kami sungguh berarti. Kami yang bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang berharga dan mulia karena kasih-Mu itu. Kasih yang mengubah hidup kami. Kasih yang menghapus masa lampau kami. Kasih yang menyembuhkan hati kami. Kasih yang membentangkan masa depan yang baru bagi kami. Kasih yang menggugah hidup ini. Sehingga kami tidak lagi mau hidup dalam kesia-siaan. Tetapi kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tuntun kami oleh Roh-Mu dan firman-Mu. Sehingga hidup kami hari demi hari semakin diubah menjadi kemuliaan dan semakin mulia di mata-Mu. Menyenangkan hati-Mu dan memperkenan hidup-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Ulurkan kasih-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan itu. Kasih-Mu yang membentangkan jalan keluar bagi mereka yang sedang dalam kemasalahan. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah dan kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Jamah rumah tangga yang bermasalah, sembuhkan rumah tangga yang sedang dalam pergumulan. Sembuhkan usaha dan pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kasih-Mu itu menjamin bahwa di dalam Engkau ada pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Ulurkan tangan belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk masa depan dari semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya tahun yang sedang kami jalani ini bukan merupakan tahun yang sia-sia, tetapi tahun yang maksimal. Carpe diem, seize the day. Hari-hari yang kami jalani dengan hidup yang semakin hari semakin maksimal dan memuliakan nama Tuhan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Saudara-saudari, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merayakan dan memperingati anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Dia memberikan kepada kita masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena di dalam anugerah-Mu, Engkau telah berkenan menyelamatkan kami, umat yang seharusnya binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami mempunyai kehidupan yang kekal. Masa lalu kami yang kelam telah dihapuskan, dan Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anugerah-Mu ya Tuhan, sungguh besar dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita mengangkat cawan perjamuan kudus. Saudara-saudari, di dalam anugerah-Nya, Dia memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Penderitaan kita telah digantikan oleh karena Yesus mati di kayu salib bagi setiap kita. Kita yang sakit telah disembuhkan. Kita yang berbeban berat telah mendapatkan kelegaan. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya atas setiap kita, oleh karena kemurahan-Nya dalam kehidupan setiap kita, mari kita minum anggur perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.